Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah digital marketing akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait technological force dengan menggunakan study case mobile apps Shopee. Next. Di sini anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri Kevin Berkelvani, ada Labib, ada Maulana Safi Arkan, terus ada Muhammad Rehan dan Muhammad Nadif Ramadan. Dalam presentasi ini kita akan membahas tentang pengertian technological force, peran mobile apps, study case-nya dan kesimpulan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Kita jelasin dulu apa itu technological force. Jadi pengertian dari technological force ini adalah sekumpulan faktor-faktor yang berkaitan dengan perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi strategi bisnis, pemasaran digital, serta cara perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan. Nah, teknologi berkembang dengan cepat, menciptakan peluang baru sekaligus tantangan bagi bisnis yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Nah, lanjut, faktor-faktor dalam technological force, yaitu yang pertama, internet teknologi. Jadi internet teknologi ini berperan sebagai infrastruktur utama yang memungkinkan perusahaan menyimpan, mengakses, dan berbagi informasi secara global. Dengan adanya internet, pemasaran digital semakin berkembang melalui website, media sosial, dan platform e-commerce. Namun perkembangan teknologi ini juga diiringi dengan meningkatnya risiko dalam cybersecurity. Lalu lanjut yang kedua, cybersecurity atau keamanan digital menjadi perhatian utama karena ancaman seperti pencurian data dan serangan siber dapat merugikan perusahaan maupun pelanggan. Lalu mobile SMS, perkembangan komunikasi melalui mobile SMS juga telah mengubah cara bisnis berinteraksi dengan pelanggan. Meskipun SMS masih digunakan untuk verifikasi dan pemberitahuan penting, sebagian besar komunikasi kini telah beralih ke aplikasi perpesanan seperti WhatsApp dan Telegram. Lanjut, mobile apps. Mobile apps ini menjadi elemen penting dalam dunia bisnis karena mayoritas aktivitas digital pelanggan kini terjadi melalui aplikasi seluler. Dengan kehadiran aplikasi mobile, bisnis dapat meningkatkan pengalaman pengguna, memperluas jangkauan, serta mempermudah proses transaksi dan komunikasi. Lalu yang terakhir, emerging technologies. Teknologi yang sedang berkembang atau emerging technologies ini seperti kecerdasan buatan, AI, atau IoT, Internet of Things, blockchain, dan augmented reality. Semakin banyak diadopsi oleh perusahaan untuk meningkatkan daya saing mereka. AI digunakan dalam personalisasi pengalaman pelanggan dan chatbot otomatis yang dapat memberikan layanan pelanggan sepanjang waktu. Lanjut kita masuk ke peran mobile apps dalam bisnis. Nah, jadi yang pertama itu meningkatkan brand awareness. Nah, aplikasi mobile memberikan kehadiran digital yang lebih kuat bagi perusahaan. Dengan strategi pemasaran yang tepat, aplikasi dapat menarik lebih banyak pengguna dan pelanggan potensial. Lalu yang kedua, meningkatkan penjualan. Fitur seperti rekomendasi produk, checkout cepat, dan metode pembayaran digital memudahkan pelanggan dalam berbelanja. Lalu yang ketiga, meningkatkan keterlibatan. Aplikasi memberikan pengalaman yang lebih personal dan interaktif dibandingkan dengan website. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang study case dari mobile apps-nya Shopee. Seperti yang kita tahu bahwa Shopee merupakan salah satu platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Keberhasilan ini tuh tidak lepas dari strategi pemasaran digital yang fokusnya itu pada penggunaan mobile apps. Oleh karena itu, Shopee memprioritaskan pengembangan aplikasi seluler sebagai sarana utama dalam operasional dan strategi pemasaran mereka. Nah, ini mobile apps sebagai prioritas strategi Shopee. Shopee menjadikan aplikasi mobile sebagai elemen inti dalam strategi bisnisnya. Dibandingkan dengan website, aplikasi Shopee menawarkan pengalaman berbelanja yang lebih praktis, cepat, dan interaktif. Hal ini tuh didukung oleh data yang menunjukkan bahwa lebih dari 90% aktivitas e-commerce di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dilakukan melalui perangkat mobile. Nah, dengan semakin meningkatnya penetrasi smartphone ini, Shopee memahami bahwa aplikasi mobile memiliki potensi besar dalam meningkatkan engagement pelanggan dan volume transaksi. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita akan membahas tujuan pengembangan mobile app Shopee. Shopee mengembangkan aplikasinya dengan beberapa tujuan utama. Yang pertama di sini ada untuk meningkatkan brand awareness melalui pengalaman pengguna yang lebih baik. Terus yang kedua, untuk mendorong penjualan produk dengan menghadirkan fitur yang memudahkan pengguna dalam mencari dan membeli barang. Terus yang ketiga, untuk mengoptimalkan pendapatan dengan memanfaatkan iklan dan promosi internal di dalam aplikasi seperti Shopee Ads dan fitur rekomendasi produk berbasis kecerdasan buatan atau AI. Boleh di next. Yang selanjutnya ada pengembangan aplikasi sendiri versi menggunakan pihak ketiga. Saya akan membahas dulu alasan kenapa Shopee ini memilih mengembangkan in-house atau internal. Jadi Shopee memutuskan untuk membangun aplikasi mobile secara mandiri melalui tim pengembangan internal karena pertimbangan strategis jangka panjang. Yang selanjutnya itu ada keunggulan pengembangan aplikasi secara mandiri. Untuk pengembangan in-house, ini memiliki beberapa keunggulan bagi Shopee itu sendiri. Yang pertama ada customisasi dan juga spesifik. Jadi setiap komponen aplikasi ini dapat dirancang khusus untuk mendukung model bisnis Shopee itu sendiri. Selanjutnya ada keamanan data dan kepatuhan regulasi. Jadi dengan mengelola sendiri infrastruktur aplikasinya, Shopee dapat menerapkan protokol keamanan yang lebih ketat. Jadi, lalu yang selanjutnya ada skalabilitas dan fleksibilitas yang lebih tinggi. Jadi tim internal Shopee ini dapat dengan cepat menyesuaikan kapasitas server selama event besar seperti misalkan flash sale. Ada tantangan pengembangan aplikasi secara mandiri. Yang pertama itu ada investasi awal yang lebih besar. Jadi Shopee ini harus mengalokasikan dana yang signifikan untuk merekrut tim developer yang berkualitas, membangun infrastruktur IT dan juga memelihara server secara jangka panjang. Lalu selanjutnya ada waktu pengembangan yang lebih lama. Jadi proses pengembangan fitur dari nol ini memakan waktu yang lebih lama dibandingkan menggunakan solusi yang siap pakai. Jadi lalu ada beban operasional yang lebih tinggi. Lalu di sini ada analisis alternatif pengembangan dari pihak ketiga. Jadi untuk yang pertama itu ada keuntungan potensialnya dari menggunakan pihak ketiga ini. Yang pertama ada lebih hemat biaya dan juga waktu untuk versi awal. Lalu tidak perlu merekrut tim developer besar dan juga update keamanan dan segala macam fiturnya ditangani oleh vendor. Nah untuk keterbatasan atau challenge-nya ini, yang pertama ada fitur yang tersedia itu seringkali gerik dan juga sulit dikustomisasi. Lalu yang selanjutnya itu ketergantungan pada roadmap teknologinya vendor, risiko kesulitan integrasi dengan sistem internal, lalu juga biaya jangka panjang yang mungkin lebih tinggi
Next ada model bisnis aplikasi. Jadi yang pertama saya menjelaskan tentang filosofi dasar model freemium yang ada di aplikasi Shopee. Jadi ini Shopee mengadopsi fitur model freemium sebagai strategi utama untuk membangun ekosistem digital yang inklusif namun tetap juga profitable. Monetisasi bisnis penjual. Jadi biaya komisi transaksi itu berkisar antara 1 sampai 5% itu tergantung dari kategori produknya. Lalu ada untuk pelayanan iklan dan juga ada biaya tambahan seperti feature listing atau membership seller center. Lalu untuk yang selanjutnya ada nilai tambah berbayar. Itu untuk pembeli. Pertama ada langganan Shopee Premium dengan beberapa benefit. Lalu ada pembelian Shopee Coin untuk diskon yang lebih besar. Lalu ada akses early bird ke flash sale tertentu. Keunggulan strategis model premium. Jadi pertumbuhan pengguna eksponensial dengan aplikasi gratis itu Shopee mampu mencapai 343 juta pengguna aktif di kuartal 4 tahun 2022 dengan rating 4,8 dari 5 di Play Store dari 28 juta review dan juga waktu pengguna rata-rata itu 28 menit per hari. Lalu yang selanjutnya ada data driven personalization. Jadi Shopee memanfaatkan data pengguna itu untuk yang pertama meningkatkan konversi iklan melalui targeting yang presisi, lalu mengoptimalkan rekomendasi produk dan mengembangkan fitur baru berdasarkan behavioral analytics. Lalu selanjutnya ada network effect atau efek jaringan. Jadi semakin banyak pengguna, semakin menarik platform bagi seller yang kemudian menarik lebih banyak pengguna. Yang selanjutnya ada tantangan dan risiko di dalam model ini. Jadi yang pertama ada tekanan kompetisi pastinya. Jadi pesaing seperti Tokopedia dan Lazada ini kan menawarkan model yang serupa yang dapat memicu. Yang pertama ada perang diskon dan juga cashback yang dapat menggerakkan margin. Lalu ada biaya akuisisi pengguna yang meningkat. Lalu selanjutnya ada keseimbangan fitur. Jadi Shopee itu harus bisa berhati-hati atau harus banget hati-hati dalam yang pertama tidak terlalu membatasi fitur gratis yang bisa mengurangi NPS atau Net Promoter Score. Lalu yang selanjutnya juga Shopee ini harus berhati-hati dalam memberikan nilai cukup pada layanan berbayar agar worth untuk upgrade bayar fitur premium itu. Lalu yang selanjutnya ketergantungan pada ekosistem partner. Jadi misalnya integrasi dengan bank dan logistik provider yang mempengaruhi kualitas layanan akhir. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan tentang di dalam mobile apps aplikasi Shopee ini terdapat beberapa fitur-fitur yang dapat digunakan oleh para penggunanya. Yang pertama itu fitur social e-commerce. Nah, fitur social e-commerce ini yaitu Shopee menggabungkan interaksi antara sosial dalam platform e-commerce ini. Itu tujuannya untuk menciptakan pengalaman belanja yang lebih interaktif kepada pembeli dan penjual dapat berkomunikasi langsung terhadap pembelinya tersebut. Next nih. Kemudian ada Shopee Live. Shopee Live. Nah, Shopee Live ini menjadi salah satu fitur pembeda antara Shopee dengan platform e-commerce lainnya. Fitur live streaming yang memungkinkan penjual untuk menampilkan dan mempromosikan produk mereka secara real time. Jadi calon pembeli dapat melihat barang-barang fisik yang akan dibelinya, kemudian ditampilkan di live tersebut. Dan secara langsung pembeli dapat berinteraksi kepada penjual di live tersebut dengan cara menanyakan secara langsung dan menanyakan detail-detail produk tersebut. Next. Yang ketiga itu ada Shopee Feed. Shopee Feed ini memungkinkan pengguna untuk berbagi ulasan atau rekomendasi produk. Jadi di Shopee Feed ini bertujuan untuk merekomendasikan kepada pelanggan barang-barang apa saja yang akan dituju kepada customer itu dengan menggunakan algoritma dari search bar dari para pengguna tersebut. Dan tujuan dari Shopee Feed ini untuk mendorong para pembeli untuk lebih minat terhadap pembelian tersebut. Next. Nah, yang terakhir itu ada gamifikasi. Di Shopee ini terdapat beberapa mini games ini. Tujuannya itu untuk menarik daya tarik konsumen tersebut. Jadi bukan hanya sekedar untuk aplikasi untuk berbelanja, tapi para konsumen dapat memainkan permainan seperti Shopee Coin, Shopee Snack, Shake, dan Spin and Win. Jadi dari mini games ini, para pelanggan dapat mendapatkan voucher-voucher jika beruntung. Okay, next. Nah, setelah fitur-fitur yang digunakan oleh Shopee, kemudian ada strategi pemasaran. Yang pertama itu App Store Optimization. Jadi Shopee ini melakukan kerjasama dengan beberapa platform seperti App Store dan juga Play Store. Jadi untuk menunjukkan mobile apps Shopee ini diperlukan pihak ketiga untuk memasarkan aplikasi tersebut. Jadi setelah dipasarkan oleh pihak ketiga ini, jadi aplikasi Shopee dapat diketahui oleh masyarakat luas. Yang kedua itu digital advertising. Jadi pihak Shopee itu melakukan promosi dalam bentuk ads seperti iklan di YouTube dan juga iklan di sosial media seperti di Facebook dan lain-lainnya. Yang ketiga itu social media promotion. Biasanya ini ditampilkan berbentuk campaign-campaign yang ada di sosial media brand Shopee tersebut, seperti campaign yang ada di TikTok, di Instagram, dan juga di YouTube. Yang keempat itu influencer dan juga menggunakan KOL. KOL itu merupakan Key Opinion Leader. Jadi Shopee membayar influencer tersebut untuk mempromosikan aplikasi mereka dan juga dan kemudian influencer itu akan membuat seperti campaign-campaign promosi untuk menarik daya minat followersnya tersebut. Yang terakhir itu ada eksklusif promo. Jadi Shopee ini menggunakan promo-promo yang dapat menjadi daya pikat pada konsumen tersebut dengan cara memberikan potongan harga maupun ongkir dan juga flash sale. Next. Kemudian akan dijelaskan oleh. Oke, selanjutnya itu adalah peningkatan dan penyempurnaan aplikasi berdasarkan umpan balik pengguna. Nah, Shopee ini terus mengembangkan aplikasinya dengan mendengarkan umpan balik para penggunanya. Ulasan di App Store maupun Play Store menjadi acuan utama untuk memperbaiki kekurangan serta menghadirkan fitur baru. Nah, Shopee ini tidak hanya mengandalkan ulasan di App Store dan Play Store juga, tapi menggunakan berbagai saluran seperti survei dalam aplikasi yang muncul setelah transaksi atau saat penggunaan aplikasi, dan juga Shopee Community dan media sosial, di mana itu adalah tempat para pengguna berbagi pengalaman dan kritik. Nah, secara keseluruhan Shopee ini mendapatkan respon yang cukup positif dari mayoritas penggunanya di kedua platform, dengan beberapa masukan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan dan fitur aplikasi. Seperti contohnya ada di slide berikutnya.
Nah, itu yang pertama adalah Shopee rutin memperbarui aplikasi berdasarkan umpan balik para penggunanya. Yang kedua adalah ulasan di App Store dan Play Store tadi itu digunakan untuk mengidentifikasi keluhan dan permintaan fitur baru kepada Shopee. Nah, yang ketiga adalah pembaruan dilakukan secara berkala untuk meningkatkan performa, memperbaiki bug dan menambahkan fitur-fitur yang lebih inovatif. Dan yang terakhir adalah metode A/B testing digunakan untuk menguji atau fitur baru sebelum fitur itu diluncurkan secara luas. Next slide. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu Shopee adalah contoh sukses dalam penerapan mobile apps sebagai strategi utama digital marketing. Dengan mengutamakan pengalaman pengguna, personalisasi berbasis AI, serta mengintegrasikan fitur interaktif seperti live streaming dan Shopee Pay, Shopee berhasil meningkatkan loyalitas pelanggan serta mendorong pertumbuhan bisnisnya. Nah, strategi pemasaran digital berbasis mobile ini telah membantu Shopee menjadi salah satu e-commerce terbesar di Asia Tenggara yang membuktikan bahwa aplikasi mobile bukan hanya sekedar alat transaksi, tapi juga media interaksi yang efektif untuk meningkatkan engagement dan konversi pelanggan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Terima kasih.